Presiden muda ini bikin dunia geger. Bayangkan, penjara dihapus, penjahat dilepas ke ladang, dan ajaibnya, angka kriminal malah turun drastis. Apa yang sebenarnya terjadi di Burkina Faso? Inilah rahasia mengejutkan di balik kebijakan paling gila abad ini. Simak video ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Sebuah keputusan berani lahir dari tanah Burkina Faso yang kering, namun penuh semangat perjuangan. Presiden muda, Ibrahim Traoré, membuat dunia terdiam dengan perintah mengejutkan. Penjara bukan lagi tempat bagi rakyatku. Kata-kata itu menyebar seperti badai, membuat banyak orang tak percaya. Bayangkan, sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu negeri termiskin di dunia, justru tampil dengan kebijakan yang dianggap paling revolusioner di era modern. Tidak ada lagi jeruji besi, tidak ada lagi ruang gelap tempat manusia dikurung. Sebagai gantinya, mereka yang bersalah dihadapkan pada tanah, diberi kesempatan mengolah lahan, dan dipaksa belajar hidup dari kerja keras. Apa yang dianggap sebagai kebijakan gila oleh sebagian pihak, justru dipuji oleh banyak orang sebagai langkah paling manusiawi dalam sejarah Afrika. Dunia terperangah dan seolah bertanya, siapa pemimpin muda ini yang berani membalik sistem peradilan yang telah ratusan tahun dipertahankan? Di bawah kepemimpinan Traoré, wajah peradilan Burkina Faso berubah total. Para kriminal yang dulunya digiring ke balik pintu baja penjara, kini malah berjalan menuju ladang luas. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian oranye dengan nomor tahanan di punggung, tetapi baju lusuh dengan cangkul di tangan. Setiap langkah mereka di atas tanah gersang itu menjadi awal dari perjalanan baru. Jeruji besi tidak pernah menumbuhkan apapun, tetapi tanah bisa menumbuhkan kehidupan. Ucap Traoré dengan nada tegas, namun penuh keyakinan. Kata-kata itu mengguncangkan logika dunia, seakan menampar peradaban modern yang selama ini hanya mengenal hukuman dengan cara mengurung dan memutuskan masa depan seseorang. Kini para tahanan itu bukan lagi budak penjara, melainkan penjaga tanah. Mereka diberi lahan, diberi bibit, diberi kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa bahkan orang yang pernah salah pun bisa menjadi sumber kehidupan. Pemandangan yang terjadi di ladang-ladang Burkina Faso membuat hati banyak orang luluh. Mereka yang dulu dikenal sebagai perampok, pencuri, atau pengedar, kini terlihat berlutut di tanah. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menanam. Tangan mereka yang dulu mengangkat senjata atau mencuri barang orang lain, kini menggenggam bibit jagung, padi, dan tomat. Suara yang terdengar dari mulut mereka bukan lagi sumpah serapah atau caci maki, melainkan doa-doa lirih agar benih yang ditanam bisa tumbuh subur. Banyak dari mereka menangis saat melihat tunas kecil pertama kali muncul dari tanah. Tangisan itu bukan tangisan ketakutan seperti di balik jeruji besi, melainkan tangisan haru yang lahir dari rasa syukur. Aku merasa dilahirkan kembali, kata seorang mantan perampok yang kini bekerja di sawah. Matanya berkaca-kaca sambil menunjukkan hasil tanam pertamanya. Di seluruh Burkina Faso, rakyat menyaksikan sebuah keajaiban sosial, sesuatu yang jarang sekali terjadi di dunia modern. Kriminal berubah menjadi penyambung kehidupan. Kebijakan ini sontak menjadi berita utama di berbagai media internasional. Dunia Barat, yang selama ratusan tahun menjadikan penjara sebagai simbol hukum, kini dibuat gelisah. Ini berbahaya, ini tidak realistis, kata beberapa pengamat. Namun di sisi lain, banyak aktivis kemanusiaan meneteskan air mata haru. Mereka melihat sesuatu yang lebih besar. Inilah harapan baru bagi dunia yang sudah lama terjebak dalam siklus hukuman tanpa akhir. Negara-negara Afrika pun mulai terinspirasi. Dari Ghana, Mali, hingga Nigeria, para pemimpin muda bertanya-tanya, apakah ini jalan baru untuk membebaskan rakyat dari rantai kolonialisme hukum barat? Burkina Faso yang kecil dan miskin, yang sering diremehkan dalam peta dunia, kini berdiri di pusat perhatian global. Dunia seakan menatap satu titik di benua hitam dan bertanya-tanya, apakah mungkin eksperimen berani ini menjadi titik balik peradaban? Perubahan nyata terlihat di desa-desa kecil Burkina Faso. Warga yang dulu takut keluar rumah karena ulah penjahat, kini justru menyambut mereka dengan tangan terbuka.
Orang-orang yang dulu merampas hasil panen, kini ikut membantu tetangga mengolah lahan. Mereka yang pernah menjadi mimpi buruk desa, kini menjadi harapan baru. Di sawah, mereka bekerja berdampingan dengan para petani tua, bercanda dengan anak-anak kecil, dan ikut merasakan lelah serta peluh demi menghasilkan makanan. Di beberapa tempat, para mantan penjahat bahkan menjadi tokoh yang dihormati karena kegigihannya menebus kesalahan. Dulu aku menghilangkan panen karena ulah mereka. Sekarang, mereka justru memberiku benih, kata seorang ibu desa sambil tersenyum haru. Dari musuh, mereka berubah menjadi saudara. Dari beban, mereka menjadi pahlawan.